Kepada Bapak, Ibu, dan Saudara warga jemaat yang dikasihi Tuhan, mewakili Majelis Jemaat GKJW Jemaat Kertosono, mengucapkan selamat pagi dan salam. Kembali kita bertemu melalui media elektronik, audiovisual untuk beribadah Minggu. Hari ini, Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020. Masih tetap setia dan penuh sukacita, kita masuk dalam ibadah yang akan dipimpin oleh Penatua Bapak Dayanto Hadi. Akhirnya mengucapkan selamat beribadah, Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kami silahkan untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 15 ayat yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, marilah kita tunduk kepala dan memasuki ibadah pada pagi hari ini. Sumber pertolongan kita hanyalah dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Hanya kepadanya lah kita membangun ibadah, sebab kasih setianya takkan berkesudahan. Kepada setiap orang beribadah kepadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus tercurah kepada kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, adapun ibadah kita pada hari ini dibimbing oleh firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia pasal 20 ayat 11a yang demikian. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Amin. Kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 60, bait yang kelima dan keenam. Sangka
Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, akan semakin layak apabila dalam ibadah kita pada pagi hari ini sekaligus kita mengakui kehinaan kita di hadapan Tuhan. Oleh karena segala kekurangan, kelemahan kita, mari kita memohon pengampunan kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kami semua menyadari kehinaan kami di hadapan Tuhan karena kebodohan dan kesalahan kami. Kami berani menghadap Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya oleh darah-Nya yang kudus, kami dijadikan kudus. Oleh darah-Nya yang tercurah di kayu salib, kami didamaikan kembali dengan Tuhan Allah. Bersama pengakuan kami ini ya Tuhan, ampunilah kami yang berdosa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana kesaksian kitab Mazmur pasal 78 ayat 37 sampai 38 yang demikian. Hati mereka tidak tetap pada Dia, dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Tetapi Ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murka-Nya dan tidak membangkitkan segenap amarah-Nya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang tetap mendapat pengampunan karena kasih setia Tuhan sendiri. Amin. Marilah firman ini kita sambut dan kita nyatakan sukacita ini dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 40 bait yang pertama dan keempat. Jemaat dipersilakan kembali duduk. Jemaat yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, terimalah firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru melalui kesaksian kitab Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-39. Kepada salah satu penatua dipersilakan untuk membacakan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saatnya kita membaca firman Tuhan yang pada saat ini terambil dari kitab Injil Matius 10 ayat 24 sampai 39. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita tunduk kepala untuk mohon terang pada Tuhan.
Tuhan, sebagaimana rasa bangga dan sukacita kami saat ini, kami telah mendapatkan kembali anugerah-Mu dalam pengampunan kasih-Mu. Bahkan Engkau hendak meneguhkan kami melalui firman-Mu yang hendak kami terima. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami bisa mendengarkan dengan baik, memperhatikan dan mampu menyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami membuka hati. Amin. Injil Matius 10 ayat 24 sampai dengan 39 yang demikian. Seorang murid tidak lebih dari gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup dan tidak ada dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu rambut di kepala pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangkal bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk membinasakan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang setia mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan menyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, adapun ayat nas yang akan kita renungkan dari bacaan Matius pasal 10 tadi, kita ambil pada ayat yang ke-36 yang demikian, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Sedangkan tema di dalam ibadah pada pagi hari ini yaitu memikul salib,
mengikut Kristus adalah berperang melawan keinginan diri. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, di rumah tempat tinggal Bapak Ibu biasanya ada suatu tanda salib, atau seperti yang ada di gedung gereja kita ini ada sebuah tanda salib. Salib adalah simbol atau lambang. Lambang tidak bisa berbicara secara diam, menyampaikan pesan kepada kita. Contoh, bila kita melihat ada tanda telapak tangan pada pintu pagar atau ruangan, maka kita tahu artinya dilarang masuk. Jika kita mendengar bunyi peluit sepak bola, itu artinya permainan dimulai ataupun permainan harus berhenti. Jika kita melihat dua orang yang berjabat tangan, itu artinya mereka sedang berdamai. Masih banyak lambang-lambang yang lainnya. Jadi sekarang apa arti salib itu? Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, konon pada abad-abad permulaan orang Kristen mengalami penganiayaan, dibunuh, disiksa, terutama oleh orang Romawi. Akhirnya mereka mendapatkan seorang jenderal Romawi yang menolong mereka bernama Konstantin, yang kemudian diabadikan namanya untuk sebuah kota bernama Konstantinopel atau sekarang bernama Istanbul. Konstantin bersiap-siap untuk berperang melawan tentara Romawi, walaupun jumlah pengikut Konstantin jauh lebih sedikit. Suatu malam sebelum perang, Konstantin bermimpi dijumpai seseorang dengan pesan, "Kamu dan pengikutmu harus mengenakan perisai dengan tanda salib. Dengan tanda salib itu engkau akan menang." Demikian pesan seseorang dalam mimpi. Konstantin mengikuti nasihat itu dan benar. Sejak saat itu berakhirlah penganiayaan terhadap orang Kristen. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, salib adalah lambang peperangan sekaligus akhir permusuhan. Bila ada yang suka membawa lambang salib ini, tentu itu untuk entah itu untuk leontin, gambar pada pakaian, hiasan pada dinding ruangan, atau yang lainnya. Sesungguhnya sedang mengakui adanya peperangan yang segera berakhir. Demikianlah bila merujuk dari isi bagian bacaan Alkitab pada pagi hari ini, kepada murid-muridnya Tuhan Yesus menegaskan keberadaan mereka. Mereka sedang dipanggil dan diutus seperti seekor domba ke tengah-tengah serigala. Lawan mereka jauh lebih banyak, maka harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kata kuncinya cerdik dan tulus. Cerdik bukanlah pandai merekayasa, tetapi bijaksana. Dan tulus berarti sungguh-sungguh melahirkan perbuatan. Lebih lanjut, Tuhan Yesus mengatakan bahwa
kedatangannya bukan membawa damai, melainkan pedang. Pedang adalah lambang peperangan. Semakin jelas sekarang bahwa orang-orang yang dekat dengan salib, seperti memikul salib, adalah erat dengan peperangan. Sekarang, siapa yang menjadi musuh dalam peperangan ini? Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Demikian bunyi ayat yang ke-36 dalam bacaan tadi. Semakin vulgar yang dimaksud, semua yang ada dalam rumah kita cenderung mengikat kita. Hal itu terbukti ketika kita tidak bisa merasa nyaman saat bepergian. Apa yang kita pandang berharga selalu kita simpan di dalam rumah. Membawa barang berharga, bepergian pun dapat mengundang kejahatan. Hati kita selalu merasa terpaut hingga terikat erat dengan segala sesuatu yang kita punyai, sehingga kita menjadi berat untuk bepergian. Sementara itu kita diutus oleh Tuhan untuk pergi. Dan yang lebih berat lagi, di luar sana sudah menghadang kita serigala-serigala yang buas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangankan harus berhadapan dengan serigala, meninggalkan rumah saja sudah berat rasanya. Dalam hati kita selalu ada salib, lambang pertentangan dan peperangan antara kehendak Tuhan dengan keinginan diri. Antara pergi untuk Tuhan atau tinggal diam di rumah menjaga harta milik. Ini adalah salib yang pertama. Sekarang salib yang kedua. Salib itu sesungguhnya lambang perjuangan, mengakhiri permusuhan, menciptakan damai. Tanda salib bisa diartikan sebagai jembatan penghubung antara manusia dengan sesamanya secara horizontal, yang ditopang kuat oleh tiang vertikal yang menghubungkan manusia dengan Tuhan, ialah Yesus Kristus. Maka dengan salib sesungguhnya melambangkan seseorang sedang berupaya menciptakan perdamaian dengan tiang penopang Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang mengapa harus takut dekat dengan salib? Salib itu menakutkan ketika kita masih terikat dengan kepemilikan kita. Takut miskin, takut dimusuhi orang, takut semua yang belum pernah kita lakukan. Sumbernya hanyalah hati kita sendiri. Itulah sesungguhnya musuh besar kita. Tentang segala kemungkinan yang terjadi, Tuhan Yesus sudah menyiapkan pirantinya sebagaimana di dalam ayat yang ke-19 yang demikian. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan.
karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, bawalah salib kemana saja kita pergi. Jangan kurung salib hanya sebagai lambang atau tanda. Sudah waktunya kita nyatakan di depan semua orang. Dengan salib kita sedang berjuang memerangi keinginan diri, sekaligus berjuang mewujudkan damai oleh kekuatan Kristus Yesus. Hanya oleh salib Kristus kita mampu memerangi musuh besar, sekaligus menciptakan damai dengan semua ciptaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama mengambil saat teduh. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan kidung jemaat nomor 408, bait yang pertama dan bait yang kedua. Jemaat kami undang berdiri, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Sebagaimana dalam rumusan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, melengkapi ibadah kita hari ini, mari kita menghimpun persembahan kepada Tuhan. Sebagai landasan, terimalah firman Tuhan dari Roma 6 ayat yang ke-13b, demikian firman Tuhan. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita himpun persembahan ini teriring nyanyian Kidung Jemaat nomor 357, bait yang pertama, kedua, dan yang keempat. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena atas kasih, pertolongan, dan penyertaan Engkau, kami boleh Tuhan izinkan untuk membangun ibadah minggu di rumah kami masing-masing. Sabdamu yang indah ini kiranya boleh kami terima pada setiap hati, pikiran, dan iman kami dengan sungguh-sungguh, serta dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Mampukan kami untuk membawa salib untuk boleh kami nyatakan bagi semua orang, sekaligus berjuang memerangi keinginan diri, dan sekaligus berjuang mewujudkan damai oleh kekuatan Kristus Yesus. Selanjutnya, pada pagi hari ini kami menaikkan doa untuk pemerintahan dan bangsa negara kami tercinta Indonesia ini. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pemimpin bangsa kami yang ada di tingkat pusat, daerah, hingga pelosok pedesaan. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan dan roh kebijaksanaan di dalam memimpin dan mengendalikan bangsa ini dengan baik, lancar, penuh kedamaian, dan ketentraman. Terlebih pada saat ini, bangsa kami masih merasakan dampak
merebaknya wabah COVID-19, para aparat TNI, Polri, relawan, para dokter hingga tenaga medis yang berada di garda depan yang terlibat secara langsung menangani pasien, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, semangat, dan berkat untuk menyelamatkan saudara-saudara kami yang terdampak. Bagi saudara-saudara kami yang terdampak, mulai dari ODR, ODP, OTG, dan PDP, Tuhan senantiasa jamah dan berikan kekuatan dan kesembuhan. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat Gereja Kristen Jawitan Kertosono dengan berbagai macam pergumulannya. Yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang sedang melaksanakan tugas, Tuhan bimbing dan sertai. Berikan kelancaran setiap upaya, usaha-usaha yang dilakukan oleh warga jemaat. Bagi anak-anak jemaat yang sedang menuntut ilmu, baik dari tingkat SD, SMP, SMA, dan sampai dengan perguruan tinggi, Tuhan berikan kelancaran dan kepandaian. Kami berdoa untuk setiap kegiatan yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Dari Bapak Pendeta, Penatua dan Diaken Jemaat, organis, pandu puji, dan petugas syuting hingga tenaga koster, Tuhan senantiasa berikan kelancaran dan berkat. Persembahan yang boleh kami kumpulkan pada hari ini, Tuhan sucikan dan Tuhan berkati untuk sarana kelangsungan pelayanan kehidupan jemaat kami. Kami akan mengakhiri ibadah ini dan kembali ke aktivitas kegiatan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri doa dan sembahyang kami dalam ibadah pagi hari ini. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat kami undang untuk berdiri. Kita akan undur dari tempat kita masing-masing dan mari kita menyanyi dengan kidung jemaat nomor 429, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Tuhan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita undur dari tempat kita masing-masing dengan penuh sukacita. Tuhan memanggil dan mengutus kita bagaikan domba ke tengah-tengah serigala. Untuk milikilah ketulusan hati, sebab hati manusialah sesungguhnya yang menjadi musuh besar kita dalam memenuhi panggilan Tuhan. Percayalah, Tuhan senantiasa memelihara hidupmu. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa tinggal di dalam pribadi kita masing-masing. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 472. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar.